kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua di sini sehat dan kami tidak pernah bosan ya hadir ke hadapan Anda sehari berkali-kali. Kenapa? Karena kami ingin masyarakat Indonesia semua sehat. Tapi tahu nggak pemirsa, bagaimana caranya menjaga kesehatan? Tonton Go Healthy, karena kami punya solusi cara tepat untuk hidup sehat. Dan tentu saja saya tidak mungkin sendiri, saya ditemani oleh dua ibu cantik, pintar, praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar ibu-ibu? Kabar sehat, kabar baik. Salam sehat untuk kita semua. Oke, dan ada pasangan suami istri, ada Ibu Nana dan juga Pak Nas. Apa kabar Bapak Ibu? Baik dong. Baik. Sehat ya? Sip. Alhamdulillah sehat. Ini usia udah di atas 60 semua nih. Betul. Ibu Nana berapa sekarang? 63 baru. 63. Pak Nggak Nas? kelihatan, Bu. Adiknya Adiknya? Adiknya? 61. Oke. Ini Pakai setengah. Pak Nas sudah pensiun ya? Sudah. Dulu di bidang apa Pak? Di penerbangan. Di penerbangan. Airlines. Nah, Bu Nana ini 63 tahun tapi masih aktif, masih bekerja. Bu nggak mau pensiun aja Bu? Capek loh 63 tahun masih kerja. Oh enak kerja siapa bilang? Oh, enak. Enak. Masih berteman, apalagi temannya muda-muda kan. Ya, jadi fun. Artinya Ibu masih ngantor setiap hari? Masih ya, kalau sekarang sejak ada work from home itu sebenarnya kita bisa atur sendiri kapan kerja di kantor, kapan di rumah. Oh jadi bisa ngatur sendiri ya, Ya. minimal tidak terlalu stres menghadapi jalanan yang macet setiap hari ya? Ya, Oke, ini di bidang pendidikan katanya Bu ya? Penelitian kesehatan. Wih, keren banget. Harusnya tidak asing lagi dengan apa yang akan kita bahas sekarang ya. Pemirsa, apa yang membuat Bu Nana dan Pak Nas datang ke sini? Tentunya ada riwayat kesehatan yang pernah membuat hidupnya dulu terganggu. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Nana dan Basirudin, sepasang suami istri ini berjanji untuk bisa menua bersama dengan sehat. Kini, mereka berdua sudah berusia 60-an tahun. Tapi, tubuhnya baik Nana maupun Basirudin masih sangat sehat dan bugar. Bahkan, masih sangat produktif. Sekarang masih bekerja. Kenapa masih bekerja? Enak sih ya. Masih bergaul, terus masih beraktivitas, banyak temen, banyak funnya lah. Buat saya itu juga lebih sehat. Walaupun begitu, Nana bercerita, gaya hidup antara ia dan suaminya sebenarnya cenderung berbeda. Nana termasuk orang yang masih sulit mengatur pola makan. Sementara, Basirudin adalah orang yang sangat ketat dalam menjaga kesehatan. Alhasil, Nana sempat mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan, seperti hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Namun, berkat komitmennya untuk bisa sehat, Nana dan Basirudin bertekad untuk lebih memperbaiki pola hidup dan rutin menggunakan teknologi laser. Jadi selama saya cek darah lagi nggak pernah nih, udah berapa tahun terakhir setelah setahun yang waktu itu hanya sekali MCU yang tinggi, agregasi trombositnya hiper, habis itu udah hypo, habis itu normal, terus normal lagi gitu. Alhasil, kini kesehatan keduanya tetap terjaga dengan baik, terutama Nana, yang kini tekanan darah serta kolesterolnya sudah lebih terkendali. Ya, dari tayangan tadi juga kita lihat betapa mereka sebetulnya menggemari kuliner, terutama ibu kayaknya ya. Iya. Tapi memang ada olahraga yang tadi kita lihat, ada sepedaan di Car Free Day. Saya nggak tahu sesering apa mereka olahraga bersama ya. Tapi yang pasti sempat ada kolesterol yang tinggi ya Bu ya. Sebelum kita ngobrol lagi, ini saya mau mengetes pemahaman Bapak dan Ibu. Silakan dijawab dengan benar atau salah. Pemirsa juga boleh ikutan jawab ya. Katanya Ibu suka rutin mengkonsumsi cuka apel kan? Ya, Oke. best friend. Pernyataannya adalah cuka apel dapat menyembuhkan hipertensi. Bapak sama Ibu jawabannya boleh sama, boleh berbeda. Ini adalah pernyataan yang benar atau salah? Sembuh ya? sembuh. Salah kalau sembuh. Cuka apel dapat menyembuhkan hipertensi, jawabannya salah. Menurut Bapak? Menurut saya menyembuhkan. Oke. Menyembuhkan. Itulah perbedaan. Ya? Ya. Oke. Menurut saya mengontrol. Cuka apel dapat menyembuhkan hipertensi. Ibu menjawab salah, Bapak menjawab benar. Yang tepat jawabannya apa sih? Iya. Oke, mari kita bahas ya. Tapi berbeda nggak apa-apa gitu Iya, ya. Pak. Hari ini kita samakanlah persepsinya. Iya. Jadi hipertensi adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Iya. Betul, Memang itu satu. adalah penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan. Iya. Tapi menarik nih, karena Ibu itu tadi adalah best friend-nya cuka apel. Mungkin pemirsa sebagian juga ada tuh yang teman baiknya adalah cuka apel. Perlu diketahui, cuka apel itu kan proses fermentasinya sari apel.
Proses fermentasi memang menghasilkan probiotik, mikrobiota. Nah, mikrobiota ini punya peran untuk membantu meningkatkan penyerapan zat gizi baik tuh yang ibu makan. Misalnya kalium lebih tinggi lagi, dia bisa nanti membantu mengontrol tekanan darah itu tadi. Lalu dia memiliki kandungan banyak mikronutrien. Namun demikian pemirsa perlu dipahami, kandungan mikronutrien pada cuka apel itu jumlahnya nggak banyak, dia ada semuanya. Contohnya kita butuh kalium 4.500 mg per hari, di cuka apel cuman ada 75 mg per hari, jadi nggak bisa dijadikan sumber itu. Dan juga ibu perlu diketahui dan bapak sampai hari ini belum ada ketepatan dosis terhadap cuka apel sehingga tidak bisa dijadikan solusi untuk pengobatan, namun bisa dijadikan salah satu functional food, makanan yang memiliki fungsi lebih untuk mendampingi kita. Tapi tetap saja kesembuhan dan lain sebagainya, kontrolnya kita harus menggunakan pengobatan dan teknologi-teknologi lainnya. Iya, betul. Ya, jadi cuka apel dapat sembuhkan hipertensi? Jawabannya adalah salah. Oh, ibu seneng banget gitu ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari kisahnya mereka berdua ya. Mereka sudah menggunakan teknologi laser. Berarti udah berapa lama Bu pakai laser, Bu? Hampir 4 tahun. 4 tahunan. Cukup Oke, lama. dipakainya rutin? 3 atau 4. Rutin. Wah, Besti juga nggak? Besti juga. Kan gini, saya merasa gini, kan saya makan ngaco nih. Nah ini bantu nih gitu, bantu saya nih untuk ya agak ngebenerin lah gitu. Oke. Nah, saya mau tahu nih, Bapak dan Ibu dulu ya. Manfaat apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Dari tekanan darah aja dulu. Terakhir cek berapa? Tekanan darah, aduh kemarin malah kerendahan, saya langsung cari duren tuh. Kemarin Itu sih, bener. Bu. Jadi kemarin itu 117/67. Itu bagus loh Bu tensinya. Bagus. Bagus Iya. sekali loh Bu. Itu bukan rendah. Iya. Itu rendah ya? Tapi Enggak pusing rendah. dia. Itu bagus sekali. Enggak Enggak ya? pusing. Saya Enggak enggak pusing. pusing. Nah, terus itu waktu bagus. karena kemarin tuh ini suami mau beli durian, saya bilang taruh dulu deh. Cek dulu, makanya saya cek. Loh, oh rendah nih, boleh. Jadi di Oke, rumah berarti sekarang. tensi aman, terkendali, stabil, pertahankan setelah pakai laser. Yang kedua, di video tadi sempat dibilang kolesterolnya sempat tinggi. Ya, sekarang setelah pakai laser berapa, Bu? Kemarin ini sempat 220 setelah udah berhasil tuh, udah berhasil Oh, rendah. karena udah berhasil di bawah Kemudian 200. tidak jaga pola Di makan. loss lagi gitu ya, naik lagi. Sebenarnya dari dulu juga di loss, cuman namanya agak kebangetan nih kali Oke. kemarin. Jadi dia Kebangetan. tetap Oke, setelah pakai teknologi laser, bagaimana kualitas tidur Ibu? enak. Saya nggak pernah tidur nggak enak. Tensi aman ya, kolesterol aman, tidur jadi enak. Gulanya aman nggak Ibu? Gula sih hampir nggak pernah Nggak pernah jadi masalah ya? jadi Bagus. masalah. Pemirsa juga ingin tahu, kok bisa? Laser kan sinar. Lah kok bisa pada turun tuh, gula darahnya aman, tensi aman, tidur jadi enak, kolesterol aman. Kok bisa? Nah mungkin itu pemirsa ya pengen tahu ya. Nah coba dibantu jelasin Mbak Preti. Ya, pertama-tama sebelum saya jelasin, saya pengen tanya dulu nih kepada Ibu. Ibu sebenarnya awalnya tertarik ingin menggunakan teknologi laser karena apa sih Bu waktu itu? Ya karena itu waktu itu kan saya sempat hiperagregasi trombosit. Hiperagregasi trombosit, berarti ada pengentalan kasus darah. pengentalan darah ya waktu itu ya. Ah. Lalu bagaimana tuh Bu ceritanya tuh Bu? Ya tapi kan masih rupanya kan masih kalau minum obat terus malah pecah-pecah gitu. Jadi saya baca nih bahwa saya menemukan ini memang salah satunya untuk memperbaiki Kualitas ya, pembukaan Iya, darah betul, itu betul. ya. Ya berarti saya pakai ini dong gitu. Jadi Oke, berarti Ibu Nana take action karena ada kasus pengentalan darah ya. Kita sama-sama lihat sebenarnya apa sih itu kasus hiperagregasi trombosit. Ini ilustrasinya seperti ini nih pemirsa, bisa dilihat ya. Yang dekat dengan Kang Ronald itu adalah aliran darah yang normal. Darahnya, sel darahnya dia berpencar satu dengan yang lainnya, terpisah dan dapat mengantarkan nutrisi dan oksigen secara optimal. Nah, hiperagregasi trombosit merupakan sebuah keadaan. Hiper artinya berlebih, agregasi artinya menempel-nempel, trombosit adalah sel keping darah. Jadi sel keping darah yang cenderung menempel-nempel yang mengakibatkan pengentalan darah. Kira-kira gambarannya seperti ini nih, yang darahnya tidak normal. Bisa dilihat dia bergerombol, jalannya susah, aliran darahnya gak baik. Nah, kalau misalkan nyampe di pembuluh darah kecil, dia dapat membentuk sumbatan. Nah, sumbatannya kira-kira seperti ini nih pemirsa. Gumpal-gumpal. Kita sebut dengan trombus. Nah, kalau misalnya nyumbat di pembuluh darah otak, kita sebut dengan serangan stroke. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, disebut serangan jantung. Nah, hal tersebut kan harus kita hindari. Makanya tadi saya ingin mengapresiasi Bu Nana langsung take action menggunakan teknologi laser. Kita sama-sama lihat. Ibu. Nantinya si sinar laser akan membantu menguraikan gumpalan darah. Gumpalan darah yang terulai, akhirnya aliran darah menjadi lebih lancar. Lebih baik darah yang berfungsi untuk membawa nutrisi dan oksigen dapat bekerja secara optimal
maksimal sehingga membantu mengendalikan tekanan darah, membantu mengendalikan kolesterol, gula darah, dan juga mencegah berbagai macam resiko komplikasi yang dapat terjadi seperti itu. Ya, nah tidak hanya itu pemirsa, tadi Bu Nana juga cerita bahwa tidurnya jadi lebih berkualitas dan Bu Nana memang menikmati tidur yang berkualitas karena harus bekerja lagi dan bekerja lagi. Ini tipe pekerja gitu ya. Nah, memang di teknologi laser itu dia bisa mengaktifkan produksi melatonin dalam tubuh kita. Itu kan hormon yang membuat kita tidurnya bisa lebih nyenyak. Oleh karena itulah pemirsa yang memiliki karakteristik sama dengan Bu Nana, yang memiliki penggumpalan darah atau darah kental, kemudian juga tekanan darah tinggi dan tidur tidak berkualitas, ayo gunakan sekarang teknologi laser. Karena teknologi laser bisa meningkatkan kualitas darah, juga meningkatkan kualitas pembuluh darah. Nah, makanya pemirsa, ikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Nana dan juga Pak Nas ya. Gunakanlah dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun ya. Penggunaan secara rutin dokter laser ataupun AccuLaser ini sehari 2 kali ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat ya. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Take Action sekarang juga pemirsa, caranya bagaimana? Semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan pastikan ya, Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan itu semua hanya ada di Gogomol. Jadi pemirsa, ketika Anda mendengar kata teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Sekali lagi ya, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Buat Anda yang sekarang sedang menyaksikan acara ini sambil menggunakan teknologi laser, tos dulu dong. Artinya Anda adalah orang yang peduli dengan kesehatan Anda. Artinya Anda adalah orang yang juga take action seperti halnya Ibu Nana dan juga Pak Nas yang menurut pengakuannya tidak pernah lepas. Ini bestinya betul ya Bu ya? Bestinya. Besti. Nggak pernah lepas nih si teknologi laser ya. Nah, kan kalau tadi kita udah ngobrol sama Ibu, sekarang sama Bapak. Kan ini ada 2 pribadi yang berbeda. Ibu mengaku makan nggak dijaga. Ngemil, nyam-nyam gitu kan ya. Sambil kerja, sambil makan tuh bisa Bu? Bisa dong. Enak. Bahkan sambil di kasur pun sebelum tidur masih sempat ngemil ya Bu ya. Sampai ngantuk-ngantuk. Ya, tapi ya untungnya tidak lupa bahwa ini tuh hal yang nggak boleh dibiarkan, makanya pakai teknologi laser sebagai penyeimbang pola hidup sehatnya yang belum sempurna dijalankan. Nah, beda kalau Pak Nas kayaknya lebih kalem. Makan kayaknya lebih teratur ya Pak ya, betul Pak? Iya. Menunya dijaga nggak Pak? Menu ya dijaga lah tentu kan. Misalnya ya kalau ada daging ya harus ada sayur, terutama sayur. Ya. Jadi kalau pagi itu memang karena itu untuk permulaan kita bekerja ya mesti lebih tinggi ya makanan pagi ya breakfast. Tapi kalau siang so-so lah ya antara pagi dan malam. Kalau malam ya itu yang benar-benar strict sayur. Wih keren. Ini kesadaran ini sejak kapan Pak? Punya kesadaran mengatur ini? Ya mungkin dalam setahun ini ya. Karena waktu lepas tahu umur menjelang masuk 60 tuh berat saya masih 76. Masih 76 kilo. Sekarang udah 70. Oh. Bapak dan Ibu kan sudah rutin menggunakan teknologi laser. Ya. Tadi Ibu sudah cerita manfaatnya apa saja. Kalau Bapak, apa yang Bapak rasakan manfaat di tubuh Bapak setelah menggunakan teknologi laser Pak? Ya yang saya amati ya setelah saya coba pakai ini yang jelas tuh saya mau ngecek karena kan kolesterol dari Minfro nyonya istri saya. Asik. Dia kan tinggi, saya masih belum tahu tapi saya yakin tapi begitu dicek memang saya masih di bawah 200. Oke. Good. Bagus. Saya coba juga deh pakai deh gitu. Namanya pengen tahu kan, coba-coba. Oke. Kan saya selalu MCU ya tiap tahun. Rutin ya Pak? Rutin, tiap tahun medical check up ya. Terakhir nih sekarang tahu saya biasanya di bulan September itu udah 160. Wih. Kolesterolnya. Kolesterol. Waduh, Kalau ya. tensi aman nggak Pak? Gimana? Setelah pakai laser tensi aman? Aman. Oh tensinya ini nih yang saya agak dispute ya. Kenapa? Karena
Kalau saya pergi ke rumah sakit gitu, selalu di tensi itu tinggi melulu, tingginya sih 140 ya. Bapak deg-degan berarti. Ah, itu dia. Itu dia, ini yang benar itu. Oke. Jadi karena deg-degan, padahal kalau di rumah saya juga punya alat tensi. Berapa tuh kalau di rumah rata-rata? Ya 120, 125. Bagus Pak itu 120, Makanya, 125. tapi karena setiap berobat selalu ditensi, ya. Wah, Bapak tinggi terus nih Pak, 140 deh. Udah deh, Bapak saya kasih obat Iya, ini iya, deh, iya. darting lah istilahnya Iya, ya. iya. Padahal saya nggak mau, Iya. tapi nggak Pak, nggak bisa Pak. Ya sudah, saya minum. Tapi kalau di rumah saya mau nggak minum ya nggak boleh, ya udah. Oke. Iya, iya. Yang mengalami hal demikian nggak cuma Bapak aja. Banyak juga mungkin pemirsa di rumah. Itu kita sebut dengan white coat hypertension. Jadi tensinya meningkat ketika ketemu seseorang dengan jas berwarna putih. Karena udah keburu takut duluan. Udah tegang duluan. Iya, udah Betul, tegang. Rasa betul. takut, rasa marah, rasa Nervous, cemas, iya. rasa khawatir, nervous. Itu memang bisa meningkatkan tekanan Itu dia, darah saya seperti juga itu. Oke. Kalau soal stamina gimana pas setelah pakai laser? Ada Oh, perbedaan nggak? stamina makin kencang. Sekarang Asoy. masih fitness. Oh iya? Masih akan beban Ya Pak. gini Oh, iya. Lu boleh cek, 61 saya punya tahun. tangan. Lu boleh cek. Yang paling berkesan yang Bapak Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser, ada cerita lucu mungkin, ada cerita yang unik gitu? Ini lucu loh, laser ini. Pernah ikut membuktikan, saya lagi pakai beberapa kali itu ada bayangan di Iya, dinding. seperti di dinding itu Di keluar. dinding. Yang kelihatannya si apa namanya? Butir-butir Ada ini. freckle-freckle-nya itu ya. Butir-butir, iya, butir-butir darah merahnya itu. Nah, iya, jadi itu ada penjelasan ilmiahnya. Yang Ibu lihat itu adalah sinar laser. Dan laser itu punya panjang gelombangnya. Kita bisa sama-sama lihat ya, ini adalah nanometer wavelength dari sebuah cahaya ya. Laser dengan panjang gelombang 650 nanometer, nantinya dia akan berwarna orange kemerahan. Seperti yang Ibu dan Bapak gunakan. Iya, iya. Nah, dia bisa menembus karena memang dia terfokus. Iya, Nah, iya. yang ditembus apa aja, kita sama-sama lihat ya. Nantinya laser 650 nanometer ini akan menembus mulai dari epidermis ya, lapisan dermis, lapisan hipodermis, dan ke bawahnya yaitu ada otot dan pembuluh darah. Jadi nantinya ketika Anda gunakan pemirsa, dengan yang digunakan oleh Ibu Nana dan Panas, nantinya sinar laser akan menembus sampai ke pembuluh darah Anda dan mengoptimalkan kembali kerja dari pembuluh darah Anda. Makanya pakainya di pergelangan tangan kiri, tapi manfaatnya terasa ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena lasernya nanti mencapai pembuluh darah dan menghasilkan zat yang kita sebut dengan NO, nitric oxide, atau bahasa Indonesianya adalah oksida nitrit. Nah, NO yang dihasilkan akan ikut beredar dari pembuluh darah ke pembuluh darah di seluruh tubuh. Apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah dia membuka pembuluh darah, meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga tekanan darah kita menjadi lebih terkendali, dan juga dia membantu menguraikan gumpalan darah dan juga mencegah terjadinya agregasi trombosit. Makanya Ibu Nana setelah gunakan rasanya terbantu sekali. Nah, karena pengentalan darah dari Ibu Nana sudah bisa teratasi masalahnya. Untuk Pak Nas sendiri juga sebagai bentuk upaya pencegahan, mencegah darah kental, mencegah pembuluh darah kaku, mencegah hipertensi, mencegah yang lain-lain, mencegah juga terjadi komplikasi. Nah, jadi pemirsa di rumah juga bisa nih ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nana dan Panas agar ya bisa lah sama seperti mereka. Makin tua makin sehat, makin fit. Oke. Nah, Ibu sama Bapak, teknologi lasernya kan yang dipakai yang di pergelangan tangan. Yang di hidung alias intranasalnya dipakai nggak? Oke. Dulu rajin dipakai, terus belakangan lupa ya. Kenapa sih? Iya ya, harusnya dipakai lagi ya. Jadi kalau dipakai di intranasal itu kan melalui hidung. Maka yang bekerja nanti pembuluh darah hidung, pembuluh di darah hidung lanjut ke pembuluh darah di otak, Otak, ya. yang nyambung ke otak. Nah, manfaat yang Ibu rasakan tentu nanti akan ada peningkatan aliran darah ke otak, ya, yang membawa oksigen dan zat gizi. Nah, dikatakan kalau Bapak Ibu rajin pakai yang di intranasal ini, maka akan meningkatkan fungsi kognitif, mencegah demensia, mencegah vertigo. Itu Ibu Bapak perlukan karena usianya sudah tidak muda lagi, usia 60 tahun gitu ya. Dan kemudian juga manfaatnya itu adalah bisa mengaktifkan atau membantu kesehatan seluruh panca indera yang ada di kepala. Ya, mata jadi lebih sehat, pendengaran lebih sehat, bahkan kulit bisa lebih cerah Ibu Bapak. Karena aliran darah meningkat ke arah Glowing. wajah gitu ya. Dan sebenarnya Ibu sempat pakai dan itu juga yang kita bisa lihat hari ini dua-dua sih terlihat lebih cerah. Jadi pemirsa gunakan sampai ke intranasal itu tadi. Karena tadi manfaatnya ya mencegah sinusitis atau mengatasi sinusitis, sakit kepala, mengatasi migrain, mencegah stroke juga Pak.
mencegah insomnia juga yang sulit tidur gitu ya. Banyak manfaatnya kalau kita menggunakan secara rajin ya. Ya, dan kami ingatkan pemirsa bahwa intranasal yang digunakan di rongga hidung ini yang satu paket dengan produk teknologi laser. Jadi ada di dalam kemasan yang sama. Ini tidak dijual terpisah ya Mbak Preti ya. Iya, Jadi memang satu paket. harus satu paket di dalam kemasannya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih digunakan di pergelangan tangan kiri? Banyak yang tanya gitu Mbak Preti. Iya. Selain ada darah dan pembuluh darah utama di sana, di dalam tubuh kita juga ada titik-titik akupuntur, kita sebutnya akupoin. Kita sama-sama lihat ya di pergelangan tangan kita itu ada PC6, PC7, ada HT4, 5, 6, dan 7. Ketika distimulus nantinya dapat menjaga kesehatan jantung. Jadi pertama detak irama jantungnya menjadi lebih teratur, tensi kita lebih terkendali, kesehatan jantung bisa terjaga secara optimal. Dan juga ada titik akupuntur seperti LU7, 8, 9 yang ketika distimulus dapat menjaga kesehatan paru-paru kita. Dapat membuat napas kita menjadi lebih lega, lebih plong, lebih gak gampang ngos-ngosan, bisa membantu menurunkan rasa sesak. Dan titik akupuntur ini sendiri perjalanan sejarahnya juga udah panjang ya. Dari sisi kedokteran timur, awalnya distimulus dengan jarum, lalu berkembang bisa menggunakan pressure, dan beberapa penelitian terbaru mengatakan bahwa titik akupuntur tersebut dapat distimulus dengan laser. Nah, seperti yang digunakan oleh Bu Nana dan Pak Nas. Kita sama-sama lihat ya, teknologi laser yang digunakan sudah memiliki desain titik-titik mata laser yang memang menyesuaikan dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan kiri kita pemirsa. Jadi titiknya bukan sembarang taruh, itu udah ada hasil ujinya. Nah, ketika Anda gunakan secara rutin, harapannya adalah bisa sama seperti Ibu Nana dan Pak Nas yang begitu energetik, begitu produktif, begitu sehat di usia lansianya. Jadi dari muda, ayo kita gunakan teknologi laser dari sekarang. Nah, jadi Ibu Nana dan Pak Nas ya juga pemirsa di rumah gitu ya, kualitas darah itu memang akan menentukan kualitas hidup kita. Ya, kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas darah. Jadi, pemirsa yang punya masalah tensi seperti tadi Bu Nana, yang punya masalah kolesterol, yang punya masalah diabetes, ayo kita atasi sekarang juga. Tentunya dengan pilar pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser untuk menyempurnakannya. Kalau itu bisa teratasi, maka komplikasi akan terhindari. Oke. Pemirsa, yuk jangan tunda lagi. Sekarang juga gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Pak Nas dan Bu Nana hanya 2 di antaranya. Ya, penggunaan secara rutin dokter laser ini sehari 2 kali ya. Ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya. Makanya seperti mereka dong, take action. Segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Kelihatan kan? Nah, nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat untuk sehat, kami ada promo dan juga ada cicilan 0%. Ini tujuannya sekali lagi untuk memudahkan Anda ya mendapatkan dokter laser dan juga AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan tentunya bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall ya. Pak Nas terima kasih, Bu Nana terima kasih, sehat selalu, jangan lupa dipakai rutin ya, bestinya ya. Mbak Rita terima kasih, Mbak Preti juga terima kasih, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy ya. Take action ya, pakai teknologi laser ya. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Ingin sehat, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Come on! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.